Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Herlambang, Dr. SHMH, dan Ibu Arini Aska Mutia SHMH. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku moderator dalam presentasi kelompok 4 yang berjudul Hukum dan Sumber-sumbernya. Sebagai pembuka, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok 4 yang terdiri dari Fatur Rahman Hadi dengan NPM B1A 023 022. Yang kedua, FT Restiana dengan NPM B1A 023 020. Yang ketiga, Amelia Suci Rahmadani dengan NPM B1A 023 024. Yang keempat, Tenti Ayu dengan NPM B1A 023 023. Dan yang kelima, Indah Salsabila Putri dengan NPM B1A 023 021. Selanjutnya, adapun pokok bahasan dalam presentasi kami kali ini. Yang pertama, sumber-sumber yang bersifat hukum dan sosial. Yang kedua, perundang-undangan yang membahas hakikat perundang-undangan, hakikat sosial perundang-undangan, bahasa perundang-undangan, perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan, kodifikasi dan interpretasi, kemudian hukum perundang-undangan sebagai sistem terbuka. Yang ketiga, membahas kebiasaan, dan yang keempat, preseden. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, presentasi kelompok 4 yang berjudul Hukum dan Sumber-sumbernya dimulai. Sumber-sumber yang bersifat hukum dan sosial, salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian. Artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dan hubungan antara orang dalam masyarakat. Salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Sumber-sumber hukum yang melahirkan hukum digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber-sumber hukum yang bersifat hukum, yang bersifat sosial. Yang pertama merupakan sumber hukum yang diakui oleh hukum sendiri, sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun yang kedua merupakan sumber hukum yang dapat pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga tidak secara langsung bisa diterima sebagai hukum. Apabila kita melihatnya secara demikian, maka yang kita jadikan tolak ukur adalah keabsahan secara hukum dari substansi yang dikeluarkan oleh masing-masing sumber tersebut. Substansi yang dihasilkan oleh hukum adalah ipso iuris, yang dengan sendirinya sah, sedangkan yang lain tidak akan dengan demikian halnya bisa disebut sebagai sumber kesejahteraan saja. Sebagai demikian, maka sumber sosial ini dapat disebut sebagai perbankan dan kekuatan tidak otoritatif, melainkan hanya persuasif. B. Perundang-undangan. 1. Hakikat perundang-undangan. Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama. Kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak didapatkan kesalahannya, yang itu tindakan yang dapat digolongkan ke dalam kategori perundang-undangan. Ini cukup bermacam-macam, misalnya berupa menambah peraturan-peraturan yang sudah ada maupun yang mengubahnya. Hukum yang dihasilkan oleh proses seperti itu disebut sebagai hukum yang digunakan. Natural, statute law, common law. Berhadapan dengan hukum yang tidak diundangkan. United law, common law. Orang Romawi menyebutnya jus scriptum dan jus non scriptum. 1. Hakikat perundang-undangan. Ciri-ciri peraturan perundang-undangan sebagai berikut: bersifat umum dan komprehensif, bersifat universal, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Kelebihan perundang-undangan dibandingkan dengan norma-norma lain sebagai berikut: tingkat prediktibilitasnya yang besar, perundang-undangan memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. C. Kelemahan yang terkandung dalam perundang-undangan sebagai berikut: 1. Ketentuannya. 2. Keinginan perundang-undangan untuk membuat putusan yang bisa bersifat universal. 2. Hakikat sosial perundang-undangan. Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan memaksa yang besar sekali. Dengan demikian adalah mudah bagi perundang-undangan untuk menentukan ukuran-ukurannya sendiri tanpa perlu menghiraukan tuntutan-tuntutan dari bawah. Keadaan dan tuntutan masyarakat modern yang mengenai pelapisan yang makin tajam menambah sulitnya usaha untuk mengatasi ketentuan hukum atau perundang-undangan untuk memihak tersebut. Dalam suasana kehidupan sosial yang demikian itu, mereka yang biasa bertindak efektif adalah orang yang dapat mengontrol institusi-institusi ekonomi dan politik dalam masyarakat. Perundang-undangan dilakukan untuk mendorong kepentingan golongan yang satu di atas yang lain. Dalam pertarungan demikian itu, tak dapat dihindari terjadinya kemajuan dalam
pengutamaan kepentingan orang-orang tertentu, sedang golongan yang lain menjadi semakin sengsara. 3. Bahasa perundang-undangan. Hukum di abad ke-20 pada dasarnya adalah hukum yang dituliskan. Oleh karena itu, apabila dikatakan bahwa bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan hukum, maka di situ masih harus ditambahkan bahasa yang dituliskan atau bahasa tertulis. Hukum dalam wujud bahasa tertulis ini tidak lain adalah perundang-undangan. Ciri utama dalam bentuk bahasa perundang-undangan sebagai berikut: 1. Bebas dari emosi. Yang kedua, tanpa paksaan. Dan ketiga, datar seperti tulisan normatif. B. Dalam hubungan dengan masalah, penggunaan bahasa ini dibicarakan dua fungsinya, yaitu sebagai alat komunikasi dan sebagai suatu dalam perundang-undangan merupakan sarana yang mengumpulkan dan sekaligus puncak dari perkembangan hukum. Dia tidak dapat dilepaskan dari peradaban manusia dan telah menjadi standar baginya, sehingga lain-lain bentuk hukum sedikit banyak dianggap sebagai variasi yang tak normal. 4. Perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan. Salah satu ciri hukum modern adalah penggunaannya secara aktif dan sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Kesadaran tersebut menyebabkan bahwa hukum modern itu menjadi begitu instrumental sifatnya, dengan asumsinya bahwa kehidupan sosial itu bisa dibentuk oleh kemauan sosial tertentu, seperti kemauan sosial dari golongan elit dalam masyarakat. Penggunaan hukum sebagai instrumen demikian itu merupakan perkembangan mutakhir dalam sejarah hukum. Untuk bisa pada tingkat perkembangan yang sedemikian itu memang memerlukan persyaratan tertentu, seperti organisasi sosial yang lebih tertib dan sempurna. Organisasi yang kemudian dibentuk oleh adanya kekuasaan pusat yang efektif. Dalam hal ini negara lain adalah negara. 5. Kodifikasi dan interpretasi. Tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan perundang-undangan itu sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi, dan pasti. Sukses yang dicapai dalam kodifikasi ini membangkitkan kegembiraan dan optimisme bahwa semua persoalan hukum telah diselesaikan dan bahwa setiap keadilan dapat diputus atas dasar demokrasi dari peraturan yang tersedia. Konsepsi interpretasi menurut Voltaire juga memegang asas bahwa hukum itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. Sekalipun hukum itu ada di situ, tetapi ia masih harus dicari karena ia tidak bisa membunuhnya. Begitu saja dari kata-kata dan kalimat-kalimat dari undang-undang tersebut. Disinilah kita menemukan perpaduan antara literal legis dan sententia legis sebagaimana disebutkan di muka. Dalam kata-kata Spaulding sendiri, konsepnya itu berbunyi Hatred is hell, no hand on border in the con will have to. C. Kebiasaan. Peran kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana ditulis di muka, ia tidak lagi merupakan sumber hukum yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan sejak hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau jus scriptum. Peran kebiasaan yang besar akan dibicarakan pada waktu dikemukakan dua model masyarakat dari hak, yaitu masyarakat dengan tatanan aturan-aturan kewajiban primer dan sekunder. Pada tatanan yang disebut pertama, pedoman tingkah laku yang dibutuhkan masih sangat sederhana dan mampu dicukupi oleh norma-norma yang elementer sifatnya. Sifat elementer ini terlihat baik pada isi maupun bentuknya. Jika kita mencoba melihat apa yang terkandung dalam kebiasaan itu dan bagaimana sesuatu itu bisa diterima sebagai kebiasaan dalam masyarakat, Fitzgerald 1966 sebagai berikut. Pertama, syarat kelayakan atau masuk akal atau pantas. Kedua, pengakuan akan kebenaran. Ketiga, mempunyai latar belakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi olehnya. Presiden merupakan satu lembaga yang lebih dikenal dalam sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Sejumlah besar jus canon scriptum yang membentuk sistem common law itu hampir seluruhnya terdiri dari hasil-hasil keputusan pengadilan. Hasil ini dihimpun ke dalam sejumlah yang sangat besar law records yang sudah dimulai sejak lahir abad ke-13. Keadaan ini dimungkinkan karena sistemnya mengikuti asas stare decisis yang artinya adalah berhenti pada atau mengikuti keputusan-keputusan. Apabila muncul suatu situasi atau serangkaian fakta-fakta seperti pernah terjadi sebelumnya, maka keputusan yang dijatuhkan pada waktu itu. Karakteristik dari sistem yang demikian ini dapat dilihat
pada rumusan hakim oleh Holmes tentang hukum yang kemudian dikenal sebagai Holmesian dictum. Salah satu esensi dari doktrin atau ajaran presiden dalam sistem common law adalah bahwa keterlibatan hukum itu dikembangkan dalam proses penerapannya. Berarti bahwa ia merupakan hasil karya dari para hakim dan bukan dari para ahli hukum yang lain, seperti pengajar-pengajar pada perguruan ini. Bagaimanapun pandainya mereka ini, sebaliknya karya-karya hakim pun hanya diakui sebagai hukum, manakala ia dihasilkan dalam suatu proses pengadilan. Berikut ini disampaikan beberapa hal yang menghapuskan atau melemahkan mengikat dari presiden, yaitu 1. Keputusan-keputusan yang dibatalkan. 2. Ketidaktahuan mengenai adanya peraturan. 3. Ketiadaan konsistensi dengan keputusan pengadilan yang lebih tinggi. 4. Ketiadaan konsistensi antara keputusan-keputusan yang setingkat. 5. Presiden-presiden yang dibuat subsilentio atau yang tidak sepenuhnya dipertahankan. 6. Keputusan yang keliru. Baiklah, selanjutnya sebagai penutup, berikut kesimpulan yang dapat dipaparkan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa sumber hukum dalam pengertiannya adalah: yang pertama, asalnya hukum ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Yang kedua, sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, pengertian sumber hukum dalam pengertiannya sebagai hal-hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan hukumnya. Misalnya, keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, perasaan akan hukumnya entah dari penguasa atau rakyatnya, dan juga teori-teori, pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran dari ilmu pengetahuan hukum. Selain itu, definisi sumber hukum sendiri ditinjau dari perspektif bidang kajian masing-masing seperti agama, sosiologi, sejarah, ekonomi, maupun hukum. Namun, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Adapun kemudian, sumber-sumber yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Yang pertama, merupakan sumber-sumber yang diakui oleh hukum sendiri, sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun yang kedua, merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga tidak secara langsung bisa diterima sebagai hukum. Sumber-sumber hukum itu dikaitkannya dengan satu pihak pada kehendak dari yang berkuasa. Sedang yang lain pada vitalitas dari masyarakat sendiri, yang pertama bersifat atas bawah, dan yang kedua bawah atas. Sedangkan para ahli mengelompokkan macam-macam sumber hukum dalam dua kelompok, yaitu sumber-sumber hukum formil dan material. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari segi yuridis dalam arti formal, yaitu sumber hukum yang dari segi bentuknya, yang terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat, doktrin, dan jurisprudensi. Sedangkan sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya, misalnya KUH pidana mengatur tentang pidana umum dan KUH perdata mengatur tentang masalah orang serta barang sebagai objek hukum. Demikian isi presentasi dari kelompok 4. Saya selaku moderator hendak menyampaikan, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.